Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Permisi Pak, kami siswa dari SMK Negeri 1 Wonosari izin melakukan observasi dan bertanya-tanya seputar pemilu. Sebelumnya, siapa nama Bapak? Perkenalkan, nama saya Rizky Arifianto. Saya warga Padukuhan Karangumuk 1 RT 32. Pak mau bertanya, bagaimana pandangan Bapak tentang demokrasi? Ya, jadi demokrasi itu merupakan suatu bentuk pemerintahan di mana kekuasaan itu berada di tangan rakyat, atau secara garis besarnya pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kan beberapa pekan lalu Indonesia mengadakan pemilu. Menurut Bapak, kita harus memilih pemimpin yang seperti apa? Untuk soal pemimpin, itu yang pasti kita harus melihat rekam jejaknya. Terus kita sebisa mungkin memilih yang memihak kepada rakyat. Terus selanjutnya nanti seperti apa, yang jelas bisa membawa Indonesia menjadi yang lebih baik lagi. Bagaimana usaha yang dapat dilakukan agar tidak ada warga yang golput? Untuk itu yang pertama, kita harus sering-sering melakukan sosialisasi. Kita berikan arahan, kita berikan petunjuk kepada warga masyarakat tentang pentingnya pemilu atau pemilihan presiden, karena itu juga untuk kemajuan dan perkembangan bangsa Indonesia kita sendiri. Terus yang kedua, kita berikan sosialisasi betapa pentingnya dalam sistem demokrasi, yaitu kekuasaan seutuhnya berada di tangan rakyat. Mungkin seperti itu. Apa kemarin ada kendala Bapak menjadi anggota KPPS? Untuk kendala di lapangan sendiri mungkin secara umum tidak ada, cuman ya secara teknis ada sedikit, tapi itu udah hal yang biasa. Yang penting dalam satu TPS itu kita mengedepankan kekompakan, ketelitian, sehingga kendala-kendala itu dapat diatasi dengan baik. Apa saja tugas dari anggota KPPS? Untuk tugas sendiri, jadi setiap satu TPS itu terdiri dari 7 orang anggota KPPS. Dan masing-masing KPPS itu memiliki tupoksinya masing-masing. Misal untuk anggota KPPS 1 dan 2 itu tugasnya yang pasti itu 1, 2 itu mencocokkan daftar DPT antara undangan C undangan dengan daftar pemilih yang ada. Berapa petugas KPPS dalam satu TPS? Jadi dalam satu TPS itu terdiri dari 7 anggota KPPS yang masing-masing memiliki tugasnya sendiri-sendiri yang sudah disebutkan dalam pembagian sesuai arahan dari KPU. Seperti itu, mungkin sudah cukup. Selamat pagi. Di sini saya akan mewawancarai salah satu anggota partai politik dengan Bapak siapa? Perkenalkan, nama saya Nur Rasid, pengurus DPD Partai Golkar Kabupaten Gunung Kidul. Baik Pak, di sini kami dari siswi SMK Negeri 1 Wonosari ingin mewawancarai Anda seputar tentang pemilu. Oke. Bagaimana pandangan Anda tentang demokrasi? Demokrasi adalah salah satu bentuk pilihan tata cara pemerintahan yang ada di dunia. Sebuah sistem untuk mengatur pemerintahan. Banyak sistem, salah satunya adalah demokrasi. Sistem yang lain misalkan sistem kerajaan. Jadi demokrasi dipilih oleh bangsa dan rakyat Indonesia untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Oke. Yang kedua, beberapa pekan lalu Indonesia mengadakan pemilu. Menurut Anda harus memilih pemimpin yang seperti apa? Jadi pemilu ini salah satu sarana yang legal, yang sah untuk pergantian kepemimpinan nasional ataupun juga sampai ke daerah. Nah, terkait pemimpin yang dipilih
ini dipersilahkan kepada segenap warga masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya. Pilihlah pemimpin-pemimpin yang sesuai keinginan nurani dari hati nurani dari warga masyarakat. Lihatlah apa yang menjadi program kerja ataupun visi misi para calon pemimpin tersebut. Sekiranya para calon pemimpin itu sesuai dengan kriteria yang Anda inginkan, maka itu yang menjadi dasar pilihan untuk memilih pemimpin baik nasional mulai dari presiden, wakil presiden, anggota DPD RI, anggota DPR RI, anggota DPRD provinsi, kabupaten maupun kota. Untuk yang ketiga, apa tanggapan Bapak tentang golput? Golput itu akronim ataupun singkatan dari golongan putih yang itu ditujukan atau sebagai julukan orang-orang yang tidak menggunakan hak pilihnya. Dilihat dari proses ataupun dari penggunaannya hak itu sebagai hak, ya kita hormati. Artinya dia memakai hak untuk tidak menggunakan haknya atau golongan putih. Namun secara pribadi saya kurang setuju dengan adanya golput itu. Karena apa? Siklus 5 tahunan pemilu itu harus benar-benar kita manfaatkan untuk memilih calon pemimpin terbaik. Kalau orang yang golput berarti kan, maaf ini bisa dikatakan tidak peduli dengan masa depan bangsa dan negara, karena dia tidak memilih pemimpinnya. Padahal sarana untuk memilih pemimpin yang sah, pergantian kepemimpinan yang sah itu lewat pemilu. Jadi gunakan hak pilihnya dengan bijak, dengan baik. Ini harus kita dorong, terutama kepada generasi muda, bahwasanya semangat untuk menggunakan hak pilih, jangan golput. Dan kita bersyukur, alhamdulillah di Gunung Kidul partisipasi pemilih ini di atas 85% yang menggunakan hak pilihnya. Jadi kami kira meskipun ada, ya kita berharap golput ini prosentasenya semakin kecil, semakin menurun, karena banyak yang menggunakan hak pilihnya. Untuk pertanyaannya, apakah hubungan antara demokrasi dan pemilu? Demokrasi dan pemilu itu dua hal yang berdampingan. Pemilu itu untuk memilih para pemimpin. Para pemimpin ini dipilih oleh rakyat. Nah, sistem pemilihan inilah yang dinamakan demokrasi. Karena kedaulatan berada di tangan rakyat. Yang milih itu adalah rakyat, yang akan dipilih sebagai calon pemimpinnya disiapkan oleh partai politik ataupun perseorangan. Presiden itu diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memenuhi syarat untuk mengusung capres cawapres. DPD dipilih oleh DPD adalah Dewan Perwakilan Daerah, itu perseorangan. Jadi pemilu itu diikuti oleh partai politik dan perseorangan, calon perseorangan. Calon perseorangan itu diantaranya adalah DPD. Setiap provinsi memilih 4 orang sebagai perwakilan dari DPD. Nah, untuk pemilu ini, untuk negara demokrasi ini bisa terwujud kalau ada pemilu. Jadi antara demokrasi dan pemilu itu adalah dua hal yang memang harus sejalan. Demokrasi tidak bisa dijalankan tanpa ada pemilu. Jadi ini sarana yang legal, yang sah, yang memang ada di sistem negara demokrasi. Itu hubungannya. Oke. Untuk pertanyaannya, dari Partai Golkar sendiri ini ada perwakilan DPD RI, DPRD provinsi, DPD RI atau DPD kabupaten kota, itu berapa kandidat, Bapak? Kalau partai politik dengan DPD tidak ada hubungan, karena DPD itu Dewan Perwakilan Daerah, ada calon perseorangan.
Nah, untuk calon anggota DPR RI itu sesuai dengan dapilnya. Yogyakarta atau daerah istimewa Yogyakarta ini daerah pemilihannya satu untuk DPR RI, ya se-DIY ini, dengan alokasi kursi insya Allah nanti bisa kita cek 11 kalau nggak keliru untuk DPR RI. Nah, untuk DPRD provinsi ini DPRD DIY ada 55 anggota, kuotanya ada 55 kursi. Itu diperebutkan oleh seluruh partai yang ada di DIY. Kemudian DPRD Kabupaten Gunung Kidul ini alokasi kursinya ada 45. Kalau DPRD DIY tadi dibagi menjadi 7 dapil. Nah, Gunung Kidul ini 1 dapil. Kemudian DPRD Kabupaten 45 kursi Kabupaten Gunung Kidul dibagi dalam 5 dapil. Nah, Golkar sendiri untuk keseluruhan dapil baik DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota itu jumlah caleg ataupun jumlah calon anggota legislatif yang ikut pemilu itu penuh 100%, termasuk kuota perempuan wajib 30%, istilahnya afirmatif yang harus dipenuhi, harus ada 30% perempuannya. Golkar bisa memenuhi baik tingkat kabupaten, provinsi maupun DPR RI. Oke. Untuk para caleg kandidat ini agar orang-orang dapat mencoblos mereka dengan cara apa, Bapak? Cara yang disiapkan oleh sistem pemilu adalah bisa melakukan kampanye. Kampanye itu adalah media ataupun sarana untuk menyampaikan visi, misi maupun program dari para caleg. Kampanye sendiri ada ya kampanye terbuka, ada ya kampanye tertutup ataupun terbatas, ada yang door to door, ada yang dengan media-media lain, misalkan ada semacam olahraga bersama di situ. Kalau memang waktunya sudah saatnya kampanye, dipersilahkan digunakan untuk dimanfaatkan sebaik mungkin bagi para seluruh caleg agar bisa menyampaikan visi misinya kepada masyarakat, sehingga diharapkan nanti masyarakat akan tahu, oh saya milih Pak A, Pak B, Pak C, Bu A, Bu B, Bu C ini karena visinya sama ataupun sesuai dengan keinginan saya. Nah, itu sebagai untuk sarana untuk memperkenalkan visi misi lewat kampanye. Oke, cukup di sini saja pertanyaan Bapak. Terima kasih atas waktunya. Kami pamit dan terima kasih. Ya, sama-sama kami mengapresiasi dari rekan-rekan di SMK 1 Wonosari. Mudah-mudahan pemilu, apalagi yang kemarin sudah mulai ikut nyoblos sebagai pemilu pertama, pemula istilahnya, semakin mengerti betapa pentingnya sistem demokrasi di negara kita ini. Kita harus menggunakan hak pilih, jangan golput. Kita harus mengenal, karena sampian-sampian semuanya nanti yang akan meneruskan estafet kepemimpinan, baik untuk tingkat kabupaten, provinsi, ataupun bahkan mungkin di DPR RI. Ini gunakan kesempatan yang ada untuk belajar, jangan segan untuk berkomunikasi dengan partai politik, karena di sana partai politik memiliki wadah ataupun juga sarana pendidikan politik. Bisa saja nanti pihak sekolah bisa mengajukan semacam usulan atau kegiatan agar suatu saat ada pendidikan politik di sekolah. Kita pendidikan politik itu boleh, bukan maksudnya kampanye di sekolah itu enggak, tapi menjelaskan tentang sekilas seputar permasalahan politik. Demikian sebagai tanggapan dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada yang kurang ataupun salah dalam penjelasan kami. Siap kami menerima segala masukan atau mungkin juga pertanyaan,
silakan menghubungi ke kantor DPD Partai Golkar Kabupaten Gunung Kidul. Demikian matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.